Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda juga adik-adik yang dirahmati Allah. Sore ini Kak Galuh akan membawakan kisah tentang Nabi Yakub. Diambil dari buku ini, buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama yang berjudul Sang Pemaaf. Di buku ini mengisahkan tentang Nabi Ishak, Nabi Yakub, juga Nabi Yusuf. Tapi kita hanya akan bercerita tentang Nabi Yakub ya. Simak yuk. Hari itu Hebron cerah tak berawan. Angin berembus sepoi. 3 lelaki muda tampak berjalan menuju sebuah rumah. Sepertinya mereka adalah musafir yang sedang mencari tempat beristirahat. Ternyata rumah yang mereka datangi adalah rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah yang terkenal ramah dan baik. Adakah yang tahu siapakah ketiga tamu istimewa tersebut? Ya, ketiga tamu istimewa tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar bahagia kepada Nabi Ibrahim juga Bunda Sarah. Mereka menyampaikan bahwa tidak lama lagi Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah akan dikaruniai seorang putra. Selang berbulan kemudian, lahirlah putra yang didambakan oleh Nabi Ibrahim juga Bunda Sarah. Bayi kecil mungil itu diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi anak yang berbakti dan penyabar. Ia seringkali ikut Nabi Ibrahim berdakwah di negeri Kanan. Hingga tibalah di usia dewasa, Ishak dalam pandangan Nabi Ibrahim sudah saatnya memiliki pendamping hidup. Tapi Nabi Ibrahim tidak menginginkan calon pendamping hidup anaknya itu berasal dari negeri Kanaan. Maka diutusnyalah seorang pelayan untuk pergi ke negeri Haran. "Pergilah ke Haran, serahkan surat ini kepada keluarga," ujar Nabi Ibrahim kepada sang pelayan. Sang pelayan kembali ke Hebron. Ia membawa seorang anak gadis. Gadis cantik itu bernama Rifka binti Batwabil bin Nahur. Jadi, Rifka adalah cucu Nahur atau anak dari keponakan Nabi Ibrahim. Setelah cukup beristirahat, dilangsungkanlah pernikahan antara Ishak dan Rifka. Tahun demi tahun berlalu. Pernikahan Ishak dan Rifka berlangsung harmonis. Keduanya saling menyayangi. Tapi Nabi Ishak dan Bunda Rifka masih diuji oleh Allah dengan belum hadirnya keturunan di tengah mereka. Lalu datanglah hari bahagia itu. Rifka hamil, dan kabar bahagia itu menyebar di seluruh keluarga Nabi Ibrahim. Semua menyambut gembira dengan kabar baik itu. Tak hanya sampai di situ, ternyata Rifka hamil anak kembar. Nabi Ishak langsung dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama bernama Aish, dan putra keduanya adalah Yakub. Aish tumbuh menjadi pemuda bertubuh besar dan perkasa. Ia pandai berburu dan menggunakan senjata. Jiwanya pemberani. Namun, terkadang Aish terlihat tidak sabar. Yakub lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Yakub tumbuh menjadi pemuda cerdas, hatinya lembut dan penyabar. Suatu hari, Nabi Ishak memanggil Aish. "Wahai Aish, bisakah engkau mencarikan hewan buruan yang gemuk dan masakkanlah untukku hidangan yang lezat dari hewan buruanmu?" Tentu saja Aish merasa senang. Ia pun menyanggupi permintaan dari Nabi Ishak. Ia berangkat untuk berburu. Saat itu Rifka mendengar perkataan dari Nabi Ishak itu. Ia pun mencari Yakub. "Wahai Yakub, ambillah 2 ekor domba yang gemuk-gemuk yang berusia 1 tahun. Lalu masakkanlah hidangan yang sangat lezat dan sajikanlah untuk ayahmu," pinta Rifka kepada Yakub. Yakub pun mengabulkan permintaan ibunya. Ia mengambilkan 2 ekor domba yang gemuk lalu mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat. "Kaukah itu Aish?" tanya Ishak saat mencium bau harum hidangan. Yakub bingung, akan tetapi ibunya segera menyambar, "Dia putramu. Sungguh harum bau masakanmu, pasti lezat sekali," ujar Ishak. Lalu Nabi Ishak pun menikmati hidangan yang disajikan oleh Yakub.
Setelah hidangannya habis, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Ia berkata, semoga Allah mengaruniainya rezeki, anak yang banyak dan derajat yang paling tinggi. Nabi Yakub dan Rifka pun keluar dari kamar ayahnya dengan membawa nampan kosong. Tak lama berselang, Aish datang membawakan hewan buruan yang sudah dimasak menjadi hidangan lezat. Mencium bau harum masakan, Ishak duduk kembali. Ini adalah makanan yang engkau minta, ayah. Bukankah kamu tadi telah membawakanku makanan yang lezat, dan aku pun sudah mendoakanmu. Di situ, Aish pun geram. Ia sadar Yakub pasti telah mendahulunya. Itu pasti adikku. Ia harus mendapatkan balasan, ujar Aish marah. Mendengar ancaman Aish, Rifka pun terkejut. Ia langsung mencari Yakub dan meminta Yakub untuk meninggalkan rumah. Yakub yang kebingungan tentang apa yang terjadi pun menanyakan kepada ibunya. Apa salahku, Bu? Apa yang terjadi? Ibunya pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang diminta oleh Ishak untuk menyediakan makanan adalah Aish. Baiklah, aku akan minta maaf pada kakak. Tapi Rifka menahannya. Jangan sekarang temui kakakmu. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kamu pergi menjauh terlebih dahulu. Akhirnya Yakub menuruti permintaan ibunya. Dia pun pamit kepada Nabi Ishak. Sore itu berangkatlah Nabi Yakub menuju Padan Aram. Yakub meninggalkan Hebron dengan langkah tergesa. Tak lagi ia tengok kampung halamannya. Ia terus berjalan ke arah utara. Malam semakin gelap, Yakub tak dapat melanjutkan perjalanan. Ia pun terpaksa tidur di sebuah tempat tak berpenghuni. Diletakkannya bawaannya di atas sebuah batu besar. Ia pun terlelap tidur di batu itu. Apa yang terjadi saat Yakub tidur? Tubuh Yakub tampak gelisah, keringat mengucur di wajahnya, kelopak matanya yang terpejam bergerak-gerak. Sepertinya ia melihat sesuatu yang luar biasa di dalam tidur lelapnya. Apa yang dilihatnya? Dalam mimpinya, ia melihat anak tangga perlahan muncul, berdiri tegak menghubungkan antara bumi dan langit. Tangga itu pun bersinar menyilaukan. Yakub terperangah, ia melihat ke sekelilingnya. Semuanya seakan membeku, berhenti bergerak. Tak ada hembusan angin, tak ada suara gemerisik dedaunan, senyap. Yakub pun ikut menahan nafas. Lalu serombongan makhluk bercahaya turun mendekatinya. Jumlah mereka banyak sekali. Yakub tergeragap, matanya melotot, nafasnya sesak. Siapa mereka? Bisiknya dalam hati. Ia gemetar ketakutan, tapi ia tak bisa berlari. Lalu sebuah suara terdengar dari langit. Yakub merasa itu adalah suara Allah. Tiba-tiba saja lututnya terasa lemas, tulang-tulangnya seperti dicabuti. Ia pun terduduk. Aku akan memberkahimu dan memperbanyak keturunanmu, dan menjadikan tempat ini untukmu dan orang-orang setelahmu sepeninggalmu kelak. Firman Allah. Allah juga memerintahkan kepadanya untuk hanya menyembah Allah saja. Setelah suara itu tak terdengar lagi, perlahan makhluk-makhluk bercahaya itu juga menghilang. Anak-anak tangga itu pun lenyap tanpa bekas. Malam kembali gelap, suara angin kembali menderu dengan kencang. Yakub terbangun, ia menyeka peluh di wajahnya. Tubuhnya masih gemetar. Ia mencoba memahami maksud mimpinya yang aneh itu. Apakah ini wahyu Allah? Seperti yang pernah diceritakan ayah. Jika ia diberi wahyu, apakah kini ia telah diangkat menjadi rasul? Yakub semakin gemetar. Betapa berat tugas yang akan dijalankannya, sama seperti tugas ayah dan kakeknya. Buru-buru Yakub mengambil bawaannya, ditandainya batu itu dengan menggores dan menulisnya. Ia berjanji kelak ia dapat berkumpul bersama kembali dengan keluarganya. Ia akan membangun tempat ibadah di sini. 1/10 dari rizki yang Allah berikan ia infakkan untuk Allah. Tempat itu ia namakan Bait Lel atau Baitullah. Itulah tempat berdirinya Baitul Maqdis kelak. Pagi belum lagi menyingsing, suasana masih remang. Yakub tak bisa tidur lagi setelah bermimpi dan ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Padan Aram. Setelah jauh melangkah, akhirnya tibalah Yakub di Padan Aram. Sesampainya di sana, ia pun akhirnya bertemu dengan paman Laban. Laban menyambutnya gembira ketika mengetahui Yakub adalah putra Rifka dan Ishak. Ia menjamu Yakub dan menerimanya tinggal di sana.
Lalu, bersediakah Laban menikahkan putrinya dengan Yakub? Ya, itu akan dijawab di sesi berkisah selanjutnya. Sampai sini dulu ya di kesempatan kali ini. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.